Jadi bisa kita simpul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti, saya dari kelas 1F. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa selawat serta salam saya haturkan kepada legenda Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis riwayah dan hadis diroyah. Pengertian ilmu hadis atau ulumul hadis. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis, atau dalam bahasa Arabnya adalah ulumul al-hadis. Ulum al-hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Ulum sendiri adalah suatu bentuk jamak dari ilm atau ilmu-ilmu. Al-hadis sendiri yaitu artinya semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari segi perbuatannya, perkataannya, dan sifat-sifat. Nah, bisa kita simpulkan kalau ulum hadis itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Nabi. Pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis itu dibagi dua macam. Yang pertama, ilmu hadis diroyah, dan yang kedua, ilmu hadis riwayah. Apa itu ilmu hadis diroyah? Yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang periwayatan seperti hakikatnya, persyaratannya, hukumnya, macam-macamnya, keadaan para perawinya, terus syarat-syarat perawinya. Hadis diroyah itu sama aja dengan ilmu hadisnya, dan objeknya hadis diroyah itu yaitu sanad dan matan. Selanjutnya ada hadis riwayah. Hadis riwayah adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala keterkaitannya dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu dari segi perkataannya, perbuatannya, sifat-sifatnya, dan segala redaksinya. Apa itu perawi? Perawi itu adalah seseorang yang menerima dan menyampaikan berita dari Nabi Muhammad SAW, atau biasa disebut sanad. Dan apa itu marwi? Marwi itu adalah berita tersebut. Jadi omongan Nabi Muhammad itu disebut berita atau biasa disebut matan. Dalam arti lain, ilmu hadis itu artinya ilmu yang membahas tentang sanad dan matan. Sanad sendiri itu ya para perawi tadi. Ini bahasnya itu ada kayak sifatnya itu seperti apa, apakah tukang bohong atau tidak fasih atau adil apa enggak, terus pelupa apa enggak gitu. Terus biografinya juga dibahas seperti kapan dia dilahirkan, di mana dilahirkan, siapa gurunya, siapa muridnya. Itu semua dibahas di sanad. Lalu matan sendiri itu isi pembahasannya itu adalah redaksi hadisnya, apakah ada kejanggalan atau tidak. Kalau ada kejanggalan, kita cari tahu dulu apa yang membuat kejanggalannya, kita cari solusi. Jadi bisa disimpulkan bahwa arti dari ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah, yaitu kalau ilmu hadis diroyah yaitu ilmu hadisnya, kalau ilmu hadis riwayah yaitu hadis periwayatannya. Semua itu berkaitan dengan sanad dan matan. Sanad sendiri adalah orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi. Kalau matannya adalah berita tersebut. Di zaman periode Nabi Muhammad SAW, hadis riwayah itu, menurut hadis riwayah, hadis itu dilarang untuk ditulis. Khawatirnya takut tercampur dengan Al-Quran. Lalu ada yang bilang juga itu diperbolehkan ditulis dengan bersifat kondisional. Dan ada sahabat Nabi yang mengoleksi hadis-hadis. Kalau ilmu hadis diroyah itu udah ada dasar-dasar ilmu hadisnya. Itu terdapat di Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Pada periode sahabat Nabi, di bagian riwayah disebut dengan masa pembatasan periwayatan atau taklil ar-riwayah, dengan mensyaratkan bahwa yang menyebutkan hadis tersebut, yang menyampaikan hadis tersebut itu harus bersaksi dan bersumpah
akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik. Lalu menurut diroyahnya atau ilmu hadisnya yaitu timbul secara lisan, periwayatan disertai saksi bersumpah dan sanad. Jadi kalau menurut ilmunya ini itu harus secara sanad dan bersumpah biar nggak ada hadis palsu lagi. Mungkin cukup segini saja penjelasan sedikit dari saya tentang ilmu hadis diroyah dan hadis riwayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.